Assalamualaikum anak-anakku tersayang. Di video ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran ketiga. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikannya. Judulnya Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan yang kedua yaitu gobak sodor. Di sini judulnya gobak sodor. Yuk, mari kita baca bersama-sama ya. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan? Di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Sekarang saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan arahan dari gurumu. Ayo berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Soal nomor 1. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Tertarik kenapa? Karena mudah dimainkan dan sangat menyenangkan, dan juga apalagi melatih kekuatan. 2. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Kita bahas yang permainan benteng-bentengan. 1. Dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Terus masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 8 orang. Jawaban nomor 2 ini bisa kalian lihat di halaman 34 yang bacaan tadi ya. Terus sekarang kita bahas yang permainan gobak sodor. 1. Itu syaratnya harus dilakukan di lapangan. Aturan yang kedua, area bermain merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian vertikal dan horizontal. 3. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Strategi yang bisa kita pilih yaitu pengejar dipilih yang larinya kencang. Supaya apa? Supaya umpannya bisa ditangkap. Dan untuk umpannya dipilih anak yang gesit. Supaya apa? Tidak mudah tertangkap. 4. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Sikap kita adalah kita harus bersyukur, dan jika kalah kita harus lapang dada dan harus mengucapkan selamat kepada tim yang menang. Kita harus memberikan ucapan selamat. 5. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Di situ kan harus ada kerjasama kan? Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik.
Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita pelajari halaman 14 dan ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Percobaan pertama. Tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan. Siapkan selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 2. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan. 1. Gelas plastik. 2 buah saja ya. Yang nomor 2, benang kasur. Yang ketiga, paku. Gurumu yang akan menggunakannya. Langkah kerja. 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 3. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan. 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerja. 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Percobaannya bisa kalian lihat setelah yang ini. Kali ini kita akan praktek. Bahan yang kita perlukan adalah corong. 1 corong, yang kedua batu,
Yang ketiga, 1 ember penuh air. Kita masukkan corong ke air, terus telinga kita tempelkan. Batu ini kita pukulkan. Isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Itu ada 3 percobaan ya, percobaan 1, 2, 3. Dan media atau perantara dari perambatan bunyi. Di kolom sebelahnya adalah bunyi yang dihasilkan itu terdengar atau tidak terdengar. Kita tadi di depan udah praktek media atau perantara perambatan bunyi yang benda gas, bunyi yang dihasilkan terdengar. Lewat benda padat juga terdengar. Dan praktek yang lewat benda cair hasilnya terdengar. Melalui media apa saja, bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita melalui benda padat, benda cair, dan gas. Soal selanjutnya, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Contohnya di depan tadi ada apa saja? Kita sudah praktek dengan selang plastik, terus benang kasur, ada lagi air. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Jawabannya tidak, karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ayo menulis, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Di sini kalian bisa melihat dari buku halaman 37, 38, 39. Kalian pilih salah satu ya, kemudian kalian catat di sini. Nama percobaan yaitu perambatan bunyi. Tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Bu Guru di sini ngambil contohnya yang air tadi ya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ember besar, air, batu koral, corong kecil. Langkah kerja ini ada di halaman 39. Nomor 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Hasil dari percobaan, ketika batu dipukulkan, suara akan merambat melalui partikel-partikel air. Sedangkan kesimpulannya, cepat rambat bunyi di air lebih cepat dibandingkan cepat rambat di udara. Hal ini karena kepadatan partikel di air dan di udara berbeda. Lebih rapat dia cair. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Cerita yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan sudah kita bahas di video sebelum video ini ya. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita membaca dulu yang ini ya. Ini materi sebelumnya biar kalian tidak lupa. Yuk kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf.
Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok di paragraf 1 yaitu musim hujan hampir tiba. Dan gagasan pendukungnya adalah warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Itu pendukung yang pertama. Yang kedua, mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Kita lanjut ke paragraf 2. Gagasan pokoknya yaitu warga semangat membersihkan selokan. Sedangkan gagasan pendukungnya 1. Pak Sami dan Pak Udin membersihkan selokan dari sampah. 2. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan tidak terhambat. Yang selanjutnya, Pak Nur mengambil sampah yang telah dikumpulkan dan meletakkan sampah dalam gerobak sampah. Yang selanjutnya kita akan bahas paragraf 3 atau pembahasan yang terakhir ya. Gagasan pokoknya yaitu warga menikmati teh hangat dan pisang goreng setelah kerja bakti. Gagasan pendukung dari paragraf 3 yang nomor 1, warga berkumpul setelah kerja bakti. Nomor 2, makanan dimasak oleh para ibu. Yang ketiga, para warga senang karena selokan sudah bersih. Yang nomor 4, warga siap menghadapi musim hujan. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Hasil diskusi tadi apa ya? Yang pertama, musim hujan hampir tiba. Warga bersemangat membersihkan selokan. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Menjalin kekompakan, bekerja sama dengan tim melalui permainan tradisional. Pertanyaan yang kedua, keragaman apa yang kamu pelajari? Jawabannya, permainan tradisional dan perambatan bunyi. Kerja sama dengan orang tuamu. Cobalah lakukan salah satu percobaan tentang perambatan bunyi di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman dan gurumu di sekolah. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share.